Baiklah, selamat pagi. Saat ini saya akan membuat tugas struktur data, yaitu terdapat 6 program yang kita harus buat. Oke, sekarang kita masuk ke program yang pertama. Oke, yang pertama kita menggunakan include IOStream, di mana IOStream itu sama seperti input output stream yang kita dapat gunakan instruksi coutnya. Kemudian kita menggunakan using namespace std, di mana ini dapat mempermudahkan kita sebagai pengguna. Kita tidak perlu menggunakan std lagi karena akan makan waktu. Oke, kita lanjut ke integer main, lalu kita akan membuat array di sini, yaitu integer angka, totalnya ada 5. Jadi arraynya ada 5. Kita lanjut yang pertama, yaitu angka 0 dengan jumlah 75. Kemudian lanjut lagi angka 1 dengan jumlah 80, jangan lupa semikolon. Angka 2 dengan jumlah 77. Dan jangan lupa untuk angka keempat dengan jumlah 90. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dengan jumlah 75. Oke, jadi kita lanjut. Di bawah ini kita menggunakan for, kita akan melakukan perulangan, dan di bawah sini kita akan menentukan indeksnya. Kita akan mengubah ke integer, kita 5, lalu kemudian kita tidak lupa untuk menambahkan indeks plus. Ini perlu diingat, kalau indeks masih di bawah 5, maka indeks itu akan bertambah. Lalu kita lanjut. Di sini out, kita akan menampilkan, yaitu isi elemen dengan indeks. Jadi akan menampilkan kalimat sebagai berikut: isi elemen dengan indeks.
tidak lupa untuk menggunakan INDL. Sekedar informasi, INDL itu untuk memindahkan baris di bawahnya, atau perintah ini digunakan di luar tanda petik. Kemudian return 0 ini menandakan akhir dari sebuah program. Program kita telah selesai dan saatnya untuk kita run. Dan ya, output yang telah dikeluarkan berdasarkan input yang diberikan ya. Jadi isi elemen dengan indeks 0 sampai 1, 2, 3, 4 dapat dilihat di coding sesuai. Oke, kita lanjut ke program yang kedua atau tugas yang kedua, yaitu kita membuat program menggunakan string dengan hasil akhirnya K-pop, Ulan Jamila, Yopilatul, Andin, dan Ahmad Albar. Ya kurang lebih mirip-mirip dengan nomor 1. Kita menggunakan include IOStream using namespace std. Jangan lupa untuk menggunakan integer main. Nah, kemudian karena kita akan membuat string, maka kita harus menulis string di sini. String dengan artis, yaitu totalnya adalah 5. Yang pertama itu seperti biasa mulai dari 0 dulu, karena array selalu mulai dengan 0. Yang pertama itu artis pertama K-pop, kemudian artis yang kedua yaitu Ulan Jamila. Kita melakukan ini sebanyak 5 kali sesuai dengan perintah yang diberikan atau tugas atau soal yang diberikan. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini kita masih sama menggunakan for, akan melakukan pengulangan. Kita akan menentukan indeks integer ya. Ya, jadi sama seperti yang di nomor 1. Di sini indeks akan bertambah jika kurang dari 5. Oke, kita lanjut. Di bawah ini kita menulis out. Kita akan
Ya, si out artis. Jadi yang akan ditampilkan itu adalah artis. Dan jangan lupa untuk NDL. Ya, jangan lupa untuk mengetik return 0 untuk menandakan bahwa telah menyelesaikan program. Kemudian saatnya untuk run. Kita lihat apakah output sesuai dengan input yang diberikan. Ya, benar sekali, output yang ditampilkan sesuai dengan input yang diberikan. Oke, sekarang kita lanjut ke program yang ketiga. Itu mohon maaf, kita akan lanjut ke program yang ketiga, yaitu kita akan membuat program menggunakan string yang menampilkan kalimat pasti bisa. Ya, pasti bisa. Ya, seperti biasa kita menggunakan include IOStream, kemudian jangan lupa untuk menggunakan using namespace std, lalu integer main, ya, jangan lupa untuk menggunakan string. Ya, di sini kita harus menuliskan pasti bisa sesuai dengan keterangan yang diberikan atau perintah yang diberikan. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan masih menggunakan for dengan indeks sama dengan 0 atau bahkan ke integer. Kemudian di sini masih sama juga, tapi bedanya indeks kurang dari length atau panjang. Jadi maksudnya kurang dari ini itu panjang huruf yang kalimat di atas atau kata di atas yang pasti bisa. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan menampilkan sebuah kata. Jangan lupa untuk return 0. Oke, program kita telah selesai. Sekarang kita akan run. Oh, ada error di sini. Oke, terjadi error nampaknya di sini dengan error use of undeclared identifier text. Oh, jadi mohon maaf, ada kekeliruan. Ternyata di sebelah string itu kalimat, dan juga di coutnya itu kalimat. Kemudian ternyata di teksnya juga harus diganti yang sama di kalimat. Oke, kita akan run dan output yang dikeluarkan sesuai dengan input yang diberikan. Pasti bisa.
Oke, kita lanjut ke program yang keempat, yaitu menggunakan pointer. Seperti biasa, pada awal kita akan menggunakan input IOStream. Tidak lupa menggunakan using namespace std. Oke, kita lanjut. Jadi di bawah ini kita harus menggunakan struktur buku agar supaya kita dapat menggunakan pointer. Di sini kita menulis string dengan judul dan juga pengarang di bawahnya, dan tidak lupa untuk jumlah integer karena jumlah hanya angka, sedangkan string kata-kata. Jadi di bawah ini kita akan mendeklarasikan dua variabel di mana ada buku dan variabel bertipe struct buku. Kemudian di atas itu ada novel. Novel itu merupakan pointer dari struct buku. Jadi sekarang kita akan mengakses struktur buku, yaitu buku dengan judul yaitu Badai Pasti Berlalu. Kemudian jangan lupa juga untuk semikolon, dan di bawah itu buku pengarang dengan marga T. Dan kita lanjut ke bawah, itu jumlah. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mengatur pointer novel di bawah ini agar supaya dia dapat menuju ke struktur buku. Sekarang kita akan menampilkan yaitu menampilkan judul, oke, yang pertama novel, kemudian judul, lalu jangan lupa untuk NDL untuk menambahkan baris. Kita lanjut di bawah, masih sama seperti di atas, kita akan menampilkan pengarang di sini.
Dan masih sama juga yang terakhir ini kita akan menampilkan yaitu jumlah. Jangan lupa untuk return 0 untuk menandakan bahwa program telah selesai. Oke. Program kita telah selesai dan saatnya kita untuk running. Apakah sesuai dengan input yang diberikan, output yang ditampilkan? Oke. Oh, ternyata ada error. Oh, errornya adalah semikolon. Mohon maaf. Dan ya, output yang dikeluarkan sesuai dengan input yang diberikan. Oke, di sini kita akan lanjut ke program selanjutnya, yaitu buat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Program yang kelima. Seperti biasa, berawal kita menggunakan include iostream, kemudian using namespace std, lalu kita di sini menggunakan void penukaran karena kita akan membuat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Ya, jadi fungsi ini dia akan mempertukarkan dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B, sama seperti yang kita tulis di atas. Oke, kita lanjut ke integer temp. Kita akan mendeklarasikan temporary variabel di sini. Temp sama dengan A, kemudian di bawah A sama dengan B dan B sama dengan temp. Jadi di sini kita akan menentukan atau mendeklarasikan variabel apa, yaitu C dan D di sini. Oke, di sini kita akan menampilkan yaitu masukkan bilangan pertama.
dengan input yaitu variabel C. Oke, di sini kita akan menampilkan yaitu kita akan menampilkan masukkan bilangan pertama. Lalu di bawah kita input si input itu C. Lalu yang di bawah ini kita akan membuat yang versi variabel D, yaitu outputnya masukkan bilangan kedua. Di bawah juga jangan lupa kita akan menampilkan bilangan yang kedua sebelum pertukaran. Oke, di sini kita lanjut. Kita akan melakukan pertukaran. Kita akan membuat variabel C dan D yang di atas itu dapat bertukar atau bisa bertukar. Kemudian sama kita akan menampilkan yaitu bilangan pertama sesudah pertukaran, dan di bawahnya kita akan menampilkan bilangan kedua setelah pertukaran. Oke, program kita telah selesai dan saatnya running. Oh, ternyata ada typo, bukan void tapi voice. Mohon maaf ya, kita coba running. Apakah jadi? Ya, output yang dikeluarkan sesuai dengan input yang diberikan. Jadi kita dapat memasukkan bilangan pertama dan bilangan kedua, kemudian akan terlihat sebelum dan sesudah pertukaran. Oke, kemudian kita akan lanjut ke program yang keenam, yaitu
kita akan membuat program yang menampilkan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Seperti biasa, pada awal kita akan menggunakan include IOStream, dan tidak lupa juga untuk menggunakan using namespace std. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kita akan melakukan rumus kita akan membuat faktorial, dimana ini dapat membuat rumus faktorial. Oke, di sini kita akan menaruh variabel yang akan kita input, yang akan digunakan pada saat kita menginput suatu bilangan. Oke, kita lanjut. Jadi di sini fungsi ini menjelaskan bahwa jika A bukan 0, maka dia sendiri yang akan memanggil dirinya sendiri dan akan memiliki nilai kurang dari 1. Sekarang kita akan lanjut ke fungsi utama atau integer main-nya. Dimana kita akan menampilkan sebuah nilai, yaitu masukkan nilai, dan kemudian di bawahnya kita akan memberikan nilai atau mengisi sebuah nilai dengan tipe data nilai. Jadi kita lanjut yang di bawah. Long hasil faktorial itu kita akan mengakses fungsi yang di atas yang telah kita buat agar dapat jadi atau dapat berhasil.
Jangan lupa untuk return 0 dan semikolon untuk menandakan bahwa kita telah menyelesaikan program. Oke, program kita telah selesai dan kita akan running. Apakah dia berhasil? Ya, output yang dikeluarkan sesuai dengan input yang diberikan. Dan itu dia tugas struktur data dan keenam soal tadi. Terima kasih. Selamat siang.